Iran merasa sudah menang. Negara itu telah menahan ribuan serangan yang terjadi selama operasi Epic Fury, dan blokadnya di Selat Hormuz telah menciptakan tekanan harga minyak yang begitu besar sehingga Amerika Serikat terpaksa bernegosiasi. Rezim jahat masih berdiri dan segera segalanya kembali normal bagi para mullah Iran yang telah berubah. Lalu pegunungan meledak dan segalanya pun berubah. Namun rezim Iran tidak perlu takut pada Amerika Serikat, ada ancaman lain yang mendekat. 5 pasukan Kurdi bergerak memusnahkan rezim itu, dan bahaya dari dalam kini tampak lebih mematikan daripada serangan dari atas. Semuanya dimulai dengan laporan korban tewas di kalangan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Pada tanggal 30 Juni, berita tersebar bahwa dalam beberapa hari sebelumnya telah terjadi beberapa bentrokan bersenjata di Iran yang menyebabkan 4 personel keamanan Iran tewas serta beberapa lainnya terluka. Di antara korban tewas terdapat 2 anggota IRGC, lapor Jerusalem Post, dalam insiden yang oleh otoritas Iran sudah disebut sebagai serangan teroris bersenjata. Namun yang penting diperhatikan adalah lokasi serangan ini. 2 anggota IRGC tersebut tewas di Pave yang merupakan kota perbatasan di provinsi Haman Kermanshah, Iran. 2 korban lainnya, yang keduanya adalah petugas polisi, meninggal karena luka-luka akibat penembakan di Baneh yang terletak di provinsi Kurdistan, Iran. Bentrokan juga terjadi di Mahabat dan Marifan menurut laporan media tersebut. Lokasi-lokasi ini penting. Semua insiden ini terjadi di daerah pegunungan Iran Barat tempat orang Kurdi tinggal dan tersebar luas di berbagai wilayah. Mahabat dan Marifan berjarak sekitar 230 km dengan Baneh di antara keduanya. Pave terletak 100 km di selatan Marifan. Namun semuanya ada di wilayah Kurdi atau sekitarnya. Dan itulah benang merah dari semua ini. Sesuatu sedang terjadi di Iran saat ini. Seiring berjalannya waktu sejak serangan awal ini, semakin banyak informasi yang muncul tentang apa yang sedang terjadi di pegunungan Iran Barat. Desas-desus muncul bahwa keempat serangan ini bukan hanya insiden terisolasi. Serangan-serangan ini tersebar di wilayah pegunungan Zagros sepanjang lebih dari 200 km dan merupakan bagian dari gelombang serangan yang lebih besar yang terjadi di wilayah tempat para pejuang Kurdi telah beroperasi selama puluhan tahun. Itu adalah petunjuk tentang apa yang akan terjadi pada rezim Iran. Orang-orang Kurdi yang telah lama diperlakukan dengan kejam oleh rezim itu tampaknya akhirnya berhasil bersatu dan sekarang melancarkan serangan terkoordinasi terhadap IRGC dan otoritas Iran lainnya di seluruh wilayah mereka. Lebih parah bagi Iran, orang Kurdi dikabarkan telah menumbangkan tokoh besar. Pada tanggal 30 Juni, tepat saat keempat serangan itu terjadi, Iran Wire melaporkan sebuah insiden aneh yang terjadi di jalan raya provinsi Kermanshah. Pada tanggal 29 Juni, kendaraan Muhammad Akbarzadeh dikabarkan terbalik. Dia luka parah di lokasi dan meski dibawa ke rumah sakit, Akbarzadeh meninggal beberapa jam kemudian. Mengapa semua ini penting? Akbarzadeh adalah seorang laksamana muda kelas 2 dan juga wakil politik kantor perwakilan pemimpin tertinggi di Angkatan Laut IRGC. Dengan kata lain, dia adalah persis sosok penting yang biasanya akan menjadi sasaran militan Kurdi jika para militan tersebut meningkatkan upaya mereka untuk mengusir IRGC dan rezim Iran dari kursi kekuasaan untuk selamanya. Tentu saja, Iran mengklaim bahwa semua ini adalah sebuah kecelakaan. Mobil Akbarzadeh terguling, cuma itu, tidak ada yang aneh. Namun pejabat tinggi Iran sering meninggal dalam kecelakaan mobil dan waktunya terasa sangat kebetulan. Memang, Kerman berada di tenggara Iran, jauh dari serangan-serangan yang terjadi di dalam dan sekitar wilayah Kurdi, tapi seorang tokoh besar IRGC yang meninggal saat IRGC dan pasukan keamanan Iran sedang bertempur melawan Kurdi terasa terlalu pas untuk diabaikan. Apa yang sedang dihadapi Iran sekarang mungkin bukan sekedar agresi lokal dari beberapa pemberontak Kurdi. Ini bisa jadi awal dari sebuah revolusi. Jika demikian, sekarang adalah waktu terbaik bagi orang Kurdi untuk bangkit melawan rezim Iran. IRGC mengklaim bahwa semua ini hanyalah tentang terorisme, tindakan agresi yang terisolasi, dan akan segera ditumpas. Jika kita abaikan kemunafikan dalam pernyataan organisasi yang jelas-jelas teroris itu, IRGC mencoba merespons. Menurut Iran International pada 30 Juni, IRGC mengklaim membunuh 6 pria bersenjata dalam bentrokan di pegunungan antara Mahabat dan Piran Shahar dekat perbatasan barat laut Iran. Sekali lagi, ini adalah wilayah Kurdi dan jika IRGC dapat dipercaya, tim yang terdiri dari 6 orang tersebut membawa senjata dan perlengkapan militer dengan tujuan melakukan sabotase dan operasi teroris.
Ini sebaiknya tidak dianggap keberhasilan IRGC. Ini seharusnya menjadi sebuah pertanda. Sebuah front baru sedang dibuka dalam perang yang telah melanda Iran, dan bukan Amerika Serikat yang membukanya. Orang Kurdi di Iran mulai menyerang, dan gelombang pertempuran awal ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar dari kemampuan IRGC. Menurut Newsweek, organisasi hak asasi manusia Hengor yang berbasis di Norwegia mengatakan bahwa serangan di Pave dilakukan oleh kelompok Kurdi bernama Kori Hifa yang berarti Putra Harapan. Organisasi itu menyatakan kelompok tersebut baru dibentuk dan bukan satu-satunya yang dihadapi IRGC. 4 pejuang yang tewas dalam insiden Mahabat adalah bagian dari kelompok pemberontak Partai Kehidupan Bebas Kurdistan atau PJAK menurut PJAK sendiri. Pernyataan terbuka ini sendiri sangat mengungkap banyak hal. PJAK secara terbuka menyatakan pejuangnya bertempur melawan IRGC. Namun IRGC harus menghadapi beberapa kelompok sekaligus. Hal ini lebih mengkhawatirkan bagi rezim. Itu menunjukkan adanya kolaborasi, koordinasi, dan kohesi. Jika semua hal ini bersatu sekarang, artinya sebuah front terbuka di wilayah Kurdi Iran. Sebuah front baru sedang bangkit dan sekarang ada 5 pasukan terpisah yang kini menjadi inti front itu. Tapi kita akan kembali ke situ. Saat ini yang kita lihat di sini adalah Iran menerima akibat buruk dari perbuatannya sendiri. Selama bertahun-tahun, rezim telah menindas rakyat Kurdi di pegunungan. Perlawanan selalu ada. Kini perlawanan berkembang jadi sesuatu yang rezim Iran sadar tak mampu tangani. Tanda-tandanya sudah jelas, dan bahkan pemimpin tertinggi yang baru, Muayyad Khamenei, tahu bahwa dia harus merapikan pemerintahan agar siap menghadapi ancaman Kurdi. Pendekatan Khamenei terhadap pembicaraan damai yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat memberitahu kita semua yang perlu kita ketahui tentang apa yang ada di pikirannya saat ini. Pada 18 Juni, Al Jazeera melaporkan Khamenei menandatangani nota kesepahaman hasil pembicaraan damai dengan Amerika Serikat, meski awalnya tidak setuju dengan isinya. Khamenei mengatakan ia menandatangani meski berbeda pendapat dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian demi melindungi hak bangsa Iran dan front perlawanan. Kini muncul cerita yang sangat berbeda. Cerita di mana Khamenei dan IRGC harus memusatkan seluruh sumber daya untuk perang mendatang, bukan perang saat ini dengan Amerika. Amerika bukan lagi masalah besar bagi Iran. Orang Kurdi telah mengambil peran itu. Sebentar lagi kami akan jelaskan mengapa hal ini penting dan apa arti tanda-tanda awal pemberontakan Kurdi ini bagi Iran dalam jangka panjang. Mungkin masih ada peran mengejutkan yang bisa dimainkan oleh ISIS. Sebelum membahas itu, ini The Military Show. Kami memberi gambaran lengkap, bukan sekedar berita utama. Jika Anda belum melakukannya, tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan apa yang akan kami sajikan. Jadi, ancaman Kurdi. Apakah ancaman Kurdi ini benar-benar sebesar yang disiratkan oleh rentetan serangan ini bagi rezim Iran? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita pertama-tama perlu menggali lebih dalam sejarah antara rezim Iran dan orang-orang Kurdi yang menjadikan pegunungan Zagros sebagai rumah mereka. Sejarah itu tidak menyenangkan. Meskipun orang Kurdi membentuk 10 hingga 12% dari populasi Iran, mereka telah dianiaya oleh rezim Iran sejak saat pemimpin tertinggi sebelumnya, Ali Khamenei, naik ke tampuk kekuasaan. Mereka selalu dianggap ancaman. Selama sekitar 4 abad, orang Kurdi sudah tinggal di pegunungan Zagros. Dan meskipun mereka selalu mengalami berbagai masalah dengan berbagai pemerintahan Iran selama bertahun-tahun, jihad yang dideklarasikan oleh Khomeini tua pada tahun 1979 adalah tanda paling jelas bahwa rezim Iran ingin menyingkirkan mereka untuk selamanya. Sepanjang tahun 1980-an dan bahkan hingga saat ini, rezim Iran sebagian besar mampu menjaga perlawanan Kurdi tetap terkendali. Ada beberapa serangan terpisah, namun selama ini orang Kurdi tersebar dan perlawanan mereka kekurangan dana serta terpecah, sehingga rezim Iran mudah mempertahankan kendali. Namun rezim dan IRGC tidak hanya menginginkan kendali. Seperti yang disampaikan oleh Genocide Watch dalam sebuah artikel pada November 2025, orang-orang Kurdi di Iran telah mengalami berbagai upaya dari Iran untuk membatasi otonomi mereka dan memaksa mereka berasimilasi ke dalam budaya Iran yang telah diciptakan oleh rezim. Setiap kali orang Kurdi menyuarakan pendapat tentang hal ini, hasilnya selalu berupa penindasan brutal. Kelompok politik Kurdi telah dilarang oleh rezim Iran yang mencegah suara-suara Kurdi didengar dalam struktur politik Iran. Para pemimpin sipil sering ditangkap, sehingga sarana sosial bagi orang Kurdi di Iran untuk mengorganisasi bentuk penentangan damai apapun hilang.
Simbol-simbol Kurdi dilarang di Iran, begitu juga dengan bahasa Kurdi. Secara fisik, rezim Iran melakukan penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, pengawasan, dan menjatuhkan hukuman mati dalam skala yang tak terbayangkan, kata Genocide Watch tentang rezim Iran dan pendekatannya terhadap populasi Kurdi. Itu latar belakang dari yang kita saksikan di Iran sekarang. Itu juga alasan mengapa banyak orang berpendapat bahwa pada akhirnya pemberontakan Kurdi lah yang benar-benar akan mengakhiri rezim Iran setelah operasi Epic Fury dimulai. Pada awal Maret, baik Atlantic Council maupun Council on Foreign Relations atau CFR berspekulasi apakah dimulainya operasi Epic Fury dapat membuat orang-orang Kurdi di Iran benar-benar menantang rezim Iran. CFR berpendapat bahwa berakhirnya operasi AS-REC akan menjadi sinyal upaya rezim Iran untuk menindak kelompok-kelompok di dalam Iran yang bisa menjadi ancaman. Orang Kurdi mungkin kelompok paling menonjol dalam kategori ini, dan itu menjadi motivasi jika masih perlu untuk memulai pemberontakan. Orang Kurdi kemungkinan masih melawan pemerintah pusat dan pertempuran besar bisa terjadi. Bukan hal yang aneh bagi orang Kurdi dari negara lain untuk datang dan memberikan dukungan kepada saudara-saudara mereka di Iran. KFR menyatakan banyak hal tergantung pada kesediaan Washington mendukung mereka dan membujuk rezim Iran agar tak membalas dendam. Kita akan segera kembali membahas peran potensial Washington. Atlantic Council mengambil pendekatan yang lebih praktis dalam penilaiannya dengan menunjukkan bahwa berbagai kelompok perlawanan bersenjata Kurdi di Iran jauh dari kata tidak berdaya, meskipun mereka pernah terpecah. Organisasi ini punya sayap bersenjata dengan senapan, RPG, dan mortir untuk melawan rezim Iran. Pasukan keamanan Kurdi juga memiliki beberapa unit operasi khusus. Salah satu unit itu, kelompok penanggulangan terorisme yang dilatih Amerika Serikat ini, memiliki perlengkapan lebih canggih seperti karabin M4 teknologi penglihatan malam dan senapan runduk. Jadi kemampuan itu ada, dan meskipun merupakan kelompok minoritas, fakta bahwa orang Kurdi membentuk sekitar 10% dari negara dengan 90 juta orang menunjukkan bahwa ada cukup banyak tenaga untuk membentuk sebuah tentara bersatu yang tangguh. Namun, ada dua hal yang perlu diperhatikan agar serangan orang Kurdi di akhir Juni bisa berkembang menjadi perang lebih terkoordinasi melawan rezim Iran. Kesempatan dan persatuan. Yang pertama sudah pasti muncul, semuanya berkat operasi Epic Fury. Badai besar yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, meskipun menimbulkan berbagai masalah geopolitik, telah sangat melemahkan rezim Iran dan IRGC. CBC melaporkan bahwa Amerika Serikat berhasil menghantam 13.000 dari perkiraan 16.000 target di Iran selama kampanyenya. Target meliputi pertahanan udara, kapal perang, serta pusat komando dan kendali penting untuk menjaga IRGC dan tentara Iran tetap terorganisir. Lebih dari 50 pangkalan militer Iran telah rusak sejak operasi Epic Fury dimulai, tambah media tersebut. Dan ada dugaan bahwa kekuatan militer Iran telah menurun menjadi antara 60 hingga 80% dari kapasitasnya. Iran International juga melaporkan bahwa bahkan ada pembicaraan tentang pembubaran IRGC karena kelompok tersebut semakin berkuasa dalam rezim Iran. Apakah ini akan menjadi pembubaran sungguhan atau hanya sekedar upaya ganti nama masih belum jelas. Tetapi fakta bahwa hal ini bahkan sedang dibicarakan menunjukkan kekacauan dalam struktur militer Iran. Kekacauan itu memberi peluang bagi orang Kurdi melancarkan kampanye besar yang bisa memaksa rezim Iran membiarkan mereka, atau bila berhasil, bahkan menyebabkan runtuhnya rezim yang sudah dekat kehancuran. Stabilitas yang dibutuhkan rezim Iran untuk berfungsi cukup baik dalam menghentikan perlawanan terorganisir dari Kurdi sudah mulai runtuh ketika protes massal atas kondisi ekonomi negara memicu semua yang telah kita saksikan sejauh ini di tahun 2026. Dengan banyak pemimpin rezim dan IRGC tewas, Iran kesulitan mengorganisir penindasan seperti sebelumnya terhadap orang Kurdi. Namun, peluang harus dibarengi dengan persatuan. Dan itu membawa kita kembali ke sesuatu yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Kami sudah memberitahu Anda bahwa ada 5 pasukan Kurdi yang semuanya siap bertempur melawan Iran. Itu bukan hiperbola. Beberapa hari sebelum Amerika meluncurkan operasi Epic Fury, terjadi perkembangan menarik di kalangan Kurdi. 5 partai politik Kurdi Iran memutuskan untuk bersatu membentuk koalisi kekuatan politik Kurdistan Iran. Kelima partai tersebut memiliki sayap militer menurut laporan Atlantic dan semuanya tampaknya bersedia berada di bawah kepemimpinan utama Partai Demokrat Kurdistan Iran atau KDPI. Partai-partai ini tampaknya sadar akan sesuatu yang akan mengguncang rezim Iran dan ingin siap memanfaatkannya.
Amerika Serikat juga diyakini telah berkomunikasi dengan beberapa kelompok ini sejak 5 Maret. Al Jazeera melaporkan Presiden AS Donald Trump telah berbicara dengan para pemimpin Partai Demokrat Kurdistan, Persatuan Patriotik Kurdistan, dan KDPI yang disebutkan tadi. Partai-partai Kurdi yang bersatu yang sebelumnya coba dilarang rezim Iran juga menyerukan anggota militer Iran membelot ke pihak mereka. Itu perkembangan menarik. Ketidakpuasan terhadap rezim Iran tidak hanya terbatas pada warga Kurdi. Jika kelompok Kurdi bersatu ini menarik pihak lain, rezim Iran akan menghadapi masalah serius. Kita melihat pertemuan antara persatuan dan peluang. Ingat, kelompok Kurdi ini bukan amatir, mereka bersenjata dan banyak anggotanya terlatih baik. Situasi di pegunungan Zagros, Iran mungkin menandai awal strategi berbahaya yang berpotensi menimbulkan masalah besar bagi Iran. Orang Kurdi jauh lebih mengenal pegunungan itu dibanding IRGC. Ada kemungkinan bahwa militan Kurdi yang bersatu sedang melancarkan serangan terhadap rezim Iran di luar wilayah mereka untuk memancing IRGC melancarkan serangan di pegunungan Zagros. Kalau begitu, Iran akan kesulitan. Mereka akan membawa tank dan rudal ke pertempuran yang keduanya jadi tidak berguna. Orang Kurdi mengenal semua jalur sempit alami di pegunungan mereka. Mereka bisa pergi, melancarkan serangan, lalu mundur kembali ke perlindungan pegunungan, menimbulkan kerugian bagi militer Iran yang sudah hancur akibat Operation Epic Fury. Mengurangi kekuatan militer bisa membuat rezim lemah dan runtuh. Penyebutan Operation Epic Fury membawa kita kembali ke Amerika Serikat. Amerika mungkin masih berperan dalam kejatuhan rezim Iran. Tidak akan ada pasukan darat Amerika Serikat. Negara itu telah membuka jalan bagi pemberontakan lewat pemboman Iran. Yang bisa dilakukan sekarang adalah memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh Kurdi untuk menyelesaikan tugas itu. Bahkan, dugaan bahwa Amerika melakukan hal itu sudah muncul sejak 4 Maret. CNN melaporkan sumber mereka mengklaim CIA aktif bekerja sama dengan kelompok perlawanan Kurdi untuk mendorong pemberontakan rakyat di Iran. Hal seperti ini memang keahlian CIA dan kita tahu Amerika Serikat pernah bekerja sama dengan Kurdi sebelumnya. Namun ada juga tanda AS mungkin enggan bekerja sama dengan Kurdi. Faktor Trump mulai berperan beberapa bulan setelah laporan ini. Dalam artikel 16 Juni, The Conversation menyebut AS meninggalkan Kurdi dan Trump banyak berkomentar soal isu ini. Kurdi hanya mengambil dan mengambil. Mereka punya reputasi bagus di Kongres. Kongres bilang mereka bertarung dengan gigih. Mereka bertarung dengan gigih kalau dibayar. Trump mengatakan sangat kecewa dengan Kurdi dari Gedung Putih pada Mei. Selalu sulit untuk memastikan apakah apa yang dikatakan Trump benar-benar sesuai dengan maksudnya. Tapi apa yang kita lihat sekarang di Iran bisa jadi menandakan bahwa Amerika Serikat kembali mendukung Kurdi. Pembicaraan damai dengan Iran kembali terhenti meski Khamenei menandatangani nota kesepahaman yang tak ia inginkan. Jika pembicaraan damai selesai, rezim Iran dapat fokus pada Kurdi. Mungkin kita sedang menyaksikan permainan politik yang tak terduga saat Amerika memperpanjang proses perdamaian demi memberi waktu pada Kurdi. Sekarang kita melihat pasukan Kurdi melakukan serangan terkoordinasi terhadap IRGC dan rezim Iran di sepanjang ratusan kilometer wilayah. Kebetulan, mungkin saja. Ini bisa menjadi awal sesuatu yang lebih besar dengan Amerika diam-diam mendukung kelompok masyarakat bersatu untuk menyingkirkan rezim yang menindas dan kini berada di titik terlemahnya. Iran bukan satu-satunya negara yang menghadapi masalah di wilayahnya. Ribuan kilometer dari sana, Putin dan kroni-kroni Rusia, sekutu Iran, tengah menghadapi masalah mereka sendiri. Chechnya sedang menuju krisis suksesi, dan itu bisa membuat Putin harus menghadapi pemberontakan internalnya sendiri. Kamu bisa mengetahui apa arti semua ini jika kamu menonton video kami. Dan jika kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk berlangganan The Military Show dan tekan tombol notifikasi untuk melihat lebih banyak liputan dan analisis kami tentang perkembangan geopolitik terbaru dari seluruh dunia. Dan terima kasih seperti biasa sudah menonton.